Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dwi Prasetyo di mata kuliah ekonomi mikro. Pada mata kuliah ekonomi mikro ini, materi yang akan kita bahas terbagi menjadi dua. Yang pertama sebelum mid dan setelah mid. Yang sebelum mid, kita akan mencoba membahas definisi ilmu ekonomi dan alat-alat analisisnya, masalah-masalah ekonomi dan sistem perekonomian. Yang kedua, yang berikutnya adalah pola kegiatan suatu perekonomian, mekanisme pasar permintaan berupa hitung-hitungan, mekanisme penawaran, keseimbangan pasar dan surplus ekonomi, dan elastisitas ekonomi. Itu sebelum mid. Setelah mid, teori perilaku konsumen pada proses pengawasan, teori perilaku konsumen, teori produksi, teori biaya produksi, pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar monopolistik dan oligopoli, serta pasar faktor produksi. Ekonomi terbagi berasal dari dua kata ya, oikos dan nomos, berarti peraturan rumah tangga. Di sini kita akan mencoba ya melihat bahwa di sini definisi ilmu ekonomi ada berbagai macam, banyak definisi. Menurut Profesor Samuelson mendefinisikan adalah sebagai berikut ya. Ilmu ekonomi adalah suatu studi bagaimana orang-orang dan masyarakat membuat pilihan dengan atau tanpa menggunakan uang, dengan menggunakan sumber daya yang terbatas, tetapi dapat dipergunakan dengan berbagai cara untuk menganalisis berbagai jenis barang dan jasa dan mendistribusikan untuk keperluan konsumsi sekarang dan di masa yang akan datang kepada berbagai orang dan golongan masyarakat. Itu menurut Profesor Dr. Samuelson. Selanjutnya, menurut Sardono Sukirno, ilmu ekonomi menganalisa biaya keuntungan dan memperbaiki corak penggunaan sumber daya. Menurut McHugh, ada lagi ya studi tentang bagaimana masyarakat mengelola sumber daya yang terbatas dan langka. Selanjutnya, di sini tujuan mempelajari ilmu ekonomi menurut McHugh adalah ilmu ekonomi dapat membantu memahami wujud perilaku ekonomi dalam dunia nyata secara baik. Yang berikutnya adalah dengan mempelajari ilmu ekonomi akan membuat yang mempelajari lebih mahir dan lihai dalam perekonomian. Selanjutnya, dengan menguasai ilmu ekonomi akan memberikan pemahaman atas potensi dan keterbatasan kebijakan ekonomi. Selanjutnya kita coba melihat ya, ruang lingkup ekonomi terbagi menjadi dua, jelas ya di sini ya. Ada ekonomi makro dan ekonomi mikro. Yang nanti kita bahas tidak ekonomi makro ya. Ekonomi makro nanti ada mata kuliah tersendiri. Yang kita bahas adalah ekonomi mikro. Bab yang ada pada ekonomi mikro adalah perilaku konsumen, perilaku produsen, mekanisme penentuan harga pada pasar, dan struktur pasar. Selanjutnya, pernyataan positif dan normatif ya. Dalam sebuah perekonomian ada pernyataan positif ya, pernyataan yang merujuk pada kondisi yang sebenarnya yang terjadi berdasarkan fakta sehingga bisa dibuktikan keabsahannya. Itu adalah pernyataan yang positif. Tapi juga ada pernyataan yang normatif ya, pernyataan yang petunjuk dan mengandung arti apa sebaiknya yang harus dilakukan bila ingin sesuatu diharapkan menjadi kenyataan. Sifat atau unsur-unsur ekonomi ya terbagi menjadi banyak ya. Yang pertama variabel ya. Suatu besaran nilai dapat mengalami perubahan ya. Unsur-unsur daripada sifat atau unsur-unsur ekonomi variabel. Yang berikutnya asumsi ya, pemisahan yang digunakan untuk menjelaskan sifat-sifat yang kaitannya antara berbagai variabel dan teori ekonomi. Hipotesa, kesimpulan awal dari analisis kegiatan ekonomi. Ramalan atau teori ekonomi yang digunakan untuk meramalkan keadaan yang akan terjadi. Pembagian dari jenis barang, terhadap barang ekonomi dan barang bebas. Barang ekonomi adalah barang yang membutuhkan pengorbanan jika ingin memperolehnya ya. Barang bebas adalah barang yang memperolehnya tidak memerlukan pengorbanan. Contoh barang ekonomi ya adalah misalkan buku. Berarti buku tersebut jika kita menginginkan maka kita harus
berkorban ya dengan memberikan uang yang kita miliki sehingga memperoleh barang berupa buku. Barang bebas adalah barang yang tidak memerlukan pengorbanan, contohnya udara dan lain sebagainya. Barang bebas bisa menjadi barang ekonomi ya. Contohnya bagaimana barang bebas yang menjadi barang ekonomi? Barang bebas yang menjadi barang ekonomi adalah oksigen ya, udara. Oksigen itu kalau di alam luas itu bebas menjadi barang bebas, tapi kalau di rumah sakit menjadi barang ekonomi karena oksigen bisa dijual, ya kan seperti itu. Selanjutnya kita melihat ya 6 jenis-jenis ilmu ekonomi ya. Ada 3. Yang pertama deskriptif, analisis ekonomi menggambarkan keadaan yang sebenarnya pada perekonomian. Teori ekonomi adalah pandangan yang menggambarkan sifat hubungan yang terjadi dalam kegiatan ekonomi ya. Yang berikutnya adalah ekonomi terapan, cabang ekonomi yang menaat tentang kebijakan yang dilaksanakan untuk menganalisis masalah-masalah ekonomi. Alat-alat analisis terbagi menjadi 2. Grafik ya. Grafik itu kegunaannya adalah mempermudah dan memperjelas isi teori ekonomi. Sifat-sifat penting grafik ya memiliki 2 sumbu yaitu vertikal dan horizontal. Tiap sumbu menjelaskan nilai pada variabel ya. Semakin ke atas semakin menggambarkan semakin nilainya semakin besar. Grafik ini biasanya terjadi pada permintaan, penawaran, grafik keseimbangan pasar ya. Itu adalah grafik ya. Yang sebelumnya grafik ada juga ya ini ya. Statistik ya, berarti ada fungsi dan lain sebagainya. Itu yang bisa kita pelajari. Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.